Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah bahwa pada pagi hari yang sejuk ini kita masih dihadirkan oleh Allah, diberikan kesehatan dan umur panjang untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita lakukan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan risalah beliau kita terselamatkan dunia sampai akhirat nanti insyaallah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini saya akan membawakan kultum dengan judul kufur kepada Allah. Dalam agama Islam terdapat dua macam kekufuran, yakni kekufur kepada Allah, yaitu tertutupnya hati untuk membenarkan segala hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kufur kepada nikmat Allah, yaitu tertutupnya hati untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir sama saja antara engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan. Mereka tetap tidak akan beriman karena Allah telah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan mereka dengan penutup kekufuran, dan bagi mereka sisa yang sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, virus kekufuran akan membentuk pribadi-pribadi jahat meskipun secara lahiriah nampak baik. Seorang penguasa seperti Fir'aun menjadi diktator karena kekufuran, dan dia tidak segan membantai kaum oposisinya yang menantangnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 49, wa idh najainakum min ahli fir'auna yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abna'akum wa yusahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan para pendukungnya, mereka menampakkan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak perempuan. Yang demikian itu adalah cobaan-cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Seorang konglomerat seperti Qarun menjadi kikir dan menindas kaum yang lemah dengan konsep liberal kapitalisnya. Seorang ilmuwan dan teknokrat arsitek istana kerajaan Fir'aun, Haman, yang mentuhankan akalnya menjadi binasa bersama karyanya. Seorang ulama jahat karena menjadi pendukung utama pemerintahan Jabari, Bal'am bin Ba'ura, mati dalam kenistaan. Mereka adalah figur-figur kejahatan yang telah binasa bersama kekufurannya. Itulah akibat duniawi dari kekufuran. Adapun di akhirat mereka akan mendapat azab yang sangat pedih dan kekal, dan seluruh kebaikan yang mereka lakukan di dunia sama sekali tidak akan dapat menolong mereka karena sudah musnah oleh kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Mereka orang-orang kafir itu telah lebur semua amalnya, baik di dunia maupun di akhirat,
dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirinullah, kenapa hal itu terjadi? Sebab kekufuran. Yang pertama adalah kesombongan yang melewati batas, seperti kufurnya Fir'aun yang berani mengaku Tuhan. Yang kedua, kecintaan terhadap materi duniawi, harta kekayaan, jabatan dan popularitas, seperti kufurnya Bal'am bin Bawrah. Yang ketiga, gengsi atau takut mendapat cemoohan orang. Yang keempat, kebodohan yang nyata, seperti kufurnya orang kafir pada zaman jahiliyah, atau mereka yang mengaku iman namun karena kebodohannya kemudian menjadi murtad. Hadirinullah, seseorang mukmin dapat menjadi kufur akibat dua hal berikut. Yang pertama, memilih iman tanpa didasarkan pada ilmu. Dia mengikutinya hanya karena bentukan lingkungan orang tuanya. Sebagian besar ulama usuluddin bersepakat bahwa imannya orang taklid seperti itu tidak sah. Imannya orang taklid cenderung tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Karena itu, hakikatnya dia belum Islam. Secara syar'i dia memang mendapat legalitas sebagai muslim. Karena ikrar syahadatnya, dia halal menikah dengan sesama muslim, halal sembelihannya, dan dia termasuk golongan muslim. Namun hanya Allah yang Maha mengetahui apakah dia sudah Islam atau masih kufur. Adalah sangat salah jika seorang dengan berani menghukumi orang lain sebagai orang kufur. Berhati-hatilah dengan menuduh kufur pada orang yang tidak nyata kekufurannya. Yang kedua, seorang mukmin dapat menjadi kufur perangai yang buruk, suka menganggap sepele, bahkan menghina hal-hal yang seharusnya dimuliakan oleh agama. Misalnya, menghina Allah dengan ucapan, sesungguhnya Allah telah berbuat zalim terhadapku, padahal aku suka melakukan sholat. Menghina Al-Quran dengan cara meletakkannya di tempat yang menjijikkan, atau mengubah dan mempermainkan bacaannya. Menghina Rasulullah atau mengingkari sunnahnya. Orang yang mempermainkan tanda-tanda syarak yang seharusnya ia muliakan. Ikhlas dan sentiasa menghindari segala penyebab membawa kekufuran. Hadirinullah, sabda Rasulullah SAW, akan datang kepada umatku satu zaman yang pada waktu itu mereka menjauhi para ulama dan fuqaha. Maka Allah akan menurunkan kepada mereka tiga bencana. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari hasil kasabnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penguasa zalim di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, mereka akan keluar dari dunia ini dengan tidak membawa iman. Hadirinullah, marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa, terutama doa-doa yang berkaitan dengan husnul khatimah, agar kita mati dalam keadaan yang baik akhirnya. Hadirinullah, itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.